Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom, puji Tuhan, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Mohon izin Bapak Ibu Saudara yang duduk di belakang boleh maju ke depan karena masih banyak kursi yang kosong di depan. Oke, baik, terima kasih Saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan VOP. Shalom Saudara. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan.
Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, boleh sapa kanan kirinya katakan shalom. Bersyukur ada saudara di tempat ini, haleluya.
sama-sama puji Tuhan, amin. Yang siap puji Tuhan boleh sorakan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar sukacita surga di tengah-tengah setiap kita. Katakan amin. Sama-sama nyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergema. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Angkat tangan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan, dari awal kita bersama-sama nyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Angkat tangan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Saudara sendiri katakan haleluya, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, ya Tuhan. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Lebih lagi buat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, Ya Tuhan, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang takkan hilang kekuatan.
datangmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan Sekali pasti lagi katakan, terjadi. kami rindu ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelengkung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus akan, Yesus Sekali lagi katakan, Yesus akan. haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. 3 kali sambil lompat katakan amin. 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 Sorakan haleluya 3 kali sambil lompat. 3, 4. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. DNA kita adalah yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur buat malam ini ya Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib atas kami. Buat Tuhan boleh izinkan kami Tuhan ada di tempat ini untuk kami memuji, untuk kami memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk kami sembah Engkau ya Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau berkenan menjumpai setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Berkenanlah jumpai kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Haleluya.
selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau takkan selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kita sembah Tuhan, saudara. Kami sembah Engkau, ya Bapa. Segalanya, ya Tuhan.
dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Oh, riana laba shandara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Oh, riana lama shandara lama yara lama 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 lama. Oh, riana laba shandara laba 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 laba. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, kau layak disembah. Oh, riara la bashara la 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 la. La bashara la 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 bayara la bayara la bayara la ba la ba la ba la ba la ba. Haleluya. La bashara la 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 la. Mari sama-sama lebih lagi sembah Dia. Ora la bashara la bayar la 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 la. Hina la 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 la. Izinkan Roh Kudus malam hari ini melawat setiap kita. Izinkan Roh Kudus malam ini melakukan terobosan dalam hidupmu. Mari buka hatimu, buka hatimu. Oh, riara labashana ra 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 ra. Jesus. Oh, riara laba sharara rama rama, hinara lama 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 yara lama yara lama lama lama. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Laba shara laba 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 laba. Jesus. Terus lawat kami malam ini Tuhan. Terus lawat kami malam ini Roh Kudus. Engkau yang kami nanti-nantikan. Engkau yang kami nanti-nantikan malam ini Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ini adalah bayaso. Alabasyakara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orala bashanda karala bayara la bala 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 bala. Orala ba 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 ba. Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu malam ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan mereka malam ini. Mari puaskan kami Roh Kudus malam ini. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti apa yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini malam ini. Mari buka hatimu supaya malam hari ini saudara terima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini pergerakan Roh Kudus sedang dahsyat dicurahkan.
Oleh sebab itu, mari responi. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Aku mau dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati kami malam ini Tuhan. Untuk Engkau selebar-lebarnya buat hidup kami. Roh Kudus, lawat kami. Haleluya. Oh, oh, terima kasih. Puaskan kami malam ini. Penuhi. Sukacitamu tercurah malam ini Tuhan. Sukacitamu memenuhi umatmu malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Roh Kudus. Engkau yang mengerti kerinduan kami malam ini. Oleh sebab itu, kami hanya mau andalkan Tuhan setiap waktu-waktu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam ini. Engkau hadir melawat kami. Engkau hadir menyatakan jawaban doa buat hidup kami. Dan bahkan Engkau hadir Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah malam hari ini buat kami. Roh Kudus, perdengarkan suaramu bagi kami malam ini. Supaya kami dapat menangkap setiap pesan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman yang sederhana boleh kami tangkap dalam hidup kami. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur urapi kami semua. Kami percaya sementara firman-Mu diberitakan, kami percaya ada kesembuhan terjadi. Amin. Ada pemulihan terjadi, ada terobosan terjadi baik dalam keuangan, kesehatan, apapun yang kami rindukan. Hari ini Tuhan jawab dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Praise God. Praise the Lord. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Shalom on fire. Tetap semangat melayani Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Samuel Sulistia dan Ibu yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya saudaraku bahwa hari-hari ini gereja kita sedang mengalami yang namanya penuaian jiwa yang besar. Yang percaya katakan amin. Setiap kali kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga, kalau kita perkatakan dengan yakin, dengan penuh iman pasti terjadi. Saya percaya itu akan menjadi bagian gereja ini. Amin. Haleluya. Kenapa saudaraku itu kita perkatakan setiap minggu? Supaya dari perkataan iman itu saudaraku, dari perkataan yang kita ucapkan itu menjadi nyata. Haleluya. Iman yang sungguh-sungguh, kalau kita perkatakan dengan sungguh-sungguh dan yakin, saya percaya kehendak Bapa yang jadi buat gereja ini. Penuaian itu yang kita rindukan, saudaraku. Kemarin di dalam acara Everyone Asia, saudaraku, hamba-hamba Tuhan dikirim dari banyak bangsa datang. Mereka menantikan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Mereka menanti-nantikan bahwa Tuhan hadir melawat Asia. Bahkan secara global seluruh bangsa-bangsa dilawat Tuhan.
Itu kerinduan kita hari-hari ini. Kita berdoa puasa untuk menantikan lawatan Tuhan yang dahsyat, untuk penuaian jiwa yang besar, itu yang kita rindukan. Bahkan kita ada yang masih bergumul berdoa buat keluarga kita, orang tua kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudaraku, hari-hari ini pasti Tuhan genapi. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang peranan Roh Kudus di dalam menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Ada pernyataan begini, tidak ada program atau cara apapun dalam pelayanan sebagai orang percaya di akhir zaman ini untuk merubah orang untuk datang kepada Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada program atau cara apapun dalam pelayanan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini untuk merubah orang untuk datang kepada Kristus. Jadi saudaraku, kita boleh melakukan sesuatu dengan program yang baik. Kita boleh melakukan sesuatu dengan rencana-rencana yang matang. Tetapi ada satu perkara. Haleluya. Kalau Roh Kudus hadir, saya percaya itu akan melakukan perkara yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita rindukan. Yang percaya katakan amin. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya selain menghibur kita, menjadi penolong, menjadi penuntun kita. Di dalam Mazmur 32 ayat 8, ketika yuk kita baca Mazmur 32 ayat 8. Tuhan akan menunjukkan jalan yang ditempuhnya bagi orang-orang yang matanya tertuju kepada Dia. 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudaraku, Roh Kudus yang menuntun kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita melakukan transaksi dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, libatkan Roh Kudus bekerja. Dan saudaraku, kalau kita libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu hasilnya dahsyat. Katakan hasilnya dahsyat. Haleluya. Saudaraku, sudah banyak hal terjadi saya alami. Saya berjalan dengan Roh Kudus. Waktu bekerja, saya masih bekerja dalam sekuler saudaraku. Hanya mengandalkan Roh Kudus, itu hasilnya jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada kita mengandalkan kepintaran kita. Hal yang simpel ya saudaraku. Hal yang simpel. Waktu kita sedang melakukan transaksi, banyak yang masuk saudaraku, para kompetitor datang. Tiba-tiba sekalipun dalam pikiran saya, ini pasti 90% deal. Tetapi Roh Kudus ngomong apa saudaraku? Jangan ambil, nanti kamu rugi. Nah saudaraku, saya ngikutin saudaraku. Nah setelah beberapa bulan yang ke depan saudaraku, apa yang terjadi? Saya datang ke dekat tempat itu lagi saudaraku. Mereka pada cerita, Pak setelah mereka terima DP 50%, apa yang terjadi? Pekerjaan tidak jalan, kontraktornya kabur. Nah saudaraku, kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, saya percaya Dia menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yang percaya katakan amin. Dia tahu apa yang terjadi di depan. Itu buat hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus juga membimbing langkah-langkah kita, menolong kita. Saudara yang sedang berusaha, enggak harus besar saudara, memulai dari kecil, andalkan Roh Kudus. Tuhan bisa membuat sesuatu yang awalnya biasa-biasa saja, bersama Roh Kudus bisa menjadi apa? Luar biasa. Nah, itu hebatnya Roh Kudus saudaraku.
Usaha yang saudara rintis, yang awalnya biasa-biasa. Kalau engkau andalkan Roh Kudus, jadinya luar biasa. Anak-anak sekolah juga. Saya hari ini berbicara hal-hal yang praktis, yang sederhana, yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lakukan, saya percaya saudaraku, mempunyai dampak yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, waktu saudara bersosialisasi, waktu saudara berkomunikasi, menjalin hubungan dengan teman-teman saudara, saya percaya hidupmu akan menjadi dampak. Dari perkataanmu, perkataan firman, itu memberikan dampak saudaraku. Penuh kuasa. Waktu engkau melayani, haleluya. Roh Kudus itu memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar apa saudaraku dampak kalau Roh Kudus kita sertakan di dalam pelayanan kita. Dampak dari pencurahan Roh Kudus yang pertama, penginjilan akan semakin efektif. Haleluya. Penginjilan, perkabaran Injil akan semakin efektif. Haleluya. Tadi saya katakan program boleh kita rencanakan dengan baik, tetapi Roh Kudus itu yang menjadi andalan kita. Menjangkau jiwa-jiwa, manusia tidak bisa saudaraku, tidak bisa. Saya mau tanya buat saudara, simpel ya, sepanjang tahun ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang pernah bawa jiwa ke gereja? Angkat tanganmu. Sepanjang tahun ini, ada enggak? Haleluya. Pengerja aja. Ada enggak pengerja yang bawa jiwa? Setahun sekali aja. Haleluya. Nah saudaraku, saya percaya saudaraku, orang yang datang ke tempat ini, itu karena doa-doa kita. Kita ngundang Roh Kudus, dia datang, itu efektif saudaraku. Kita undang Roh Kudus, kita muji nyembah Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus, mereka datang. Amin. Bukan karena kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Tapi alangkah hebatnya kalau misalnya setiap gereja punya program, setiap setahun sekali harus bawa jiwa. Kalau misalnya gereja ini sudah berdiri 20 tahun lebih, saya percaya setiap tahun bertambah 2 kali lipat. Apa jadinya saudaraku? Saya percaya tidak muat saudaraku. Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini, waktu kita mengandalkan Roh Kudus, penginjilan, pekerjaan, pekabaran Injil akan semakin efektif. Karena apa? Karena di dalam setiap pelayanan bersama Roh Kudus itu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Nah, ini bedanya saudaraku. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Semakin efektif saudaraku. Kita mendoakan orang percaya, menumpangkan tangan atas orang sakit, pasti orang sakit disembuhkan. Firman Tuhan yang jelas berkata, itu semakin efektif. Dari mulut ke mulut mereka akan melihat, oh iya ya, orang Kristen pasti berarti dahsyat kuasanya bersama Yesus. Itu efektif saudaraku, efektif. Ini kalau saudara mendoakan orang sakit. Begitu juga waktu saudara sedang melakukan usaha, waktu engkau andalkan Tuhan, orang melihat, wow luar biasa. Ini Bapak Ucok diberkati Tuhan luar biasa. Apa syaratnya? Apa rahasianya? Saya pasti tanya. Tuhan Yesus yang membuat semua ini. Itu jadi kesaksian saudaraku. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Hari-hari ini saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus bangkit. Bangkit.
menjadi terang, menjadi kesaksian. Menjadi terang artinya begini, hidup kita itu bercahaya, menjadi dampak bagi banyak orang. Haleluya. Kalau kita menjadi terang, haleluya. Kalau kita menjadi terang, saya percaya saudaraku, orang datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit. Fungsi Roh Kudus membangkitkan jiwa kita supaya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan kita menjadi efektif. Simple aja saudaraku. Saya selalu mengajari jemaat Tuhan di mana saya digembalakan di Pasar Kemis. Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam KUL, saudaraku. Apakah saudara termasuk orang yang melayani Tuhan? Saya bilang saudara adalah orang yang melayani Tuhan. Dengan partisipasi saudara, pegang handphone, mengingatkan orang untuk datang ke gereja, itu saudara sudah melayani Tuhan. Amin. Hal yang simpel saudaraku. Hal yang simpel, saudara mengingatkan teman-teman saudara untuk datang ke gereja, itu adalah pelayanan. Upahnya sama dengan yang main musik, dengan yang berkhotbah, dengan yang guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, upahnya sama. Hal simpel saudaraku, kalau kita lakukan, saya percaya saudara hidup saudara diberkati berlimpah-limpah. Orang yang memperhatikan jiwa-jiwa, ingat nih, orang yang memperhatikan jiwa-jiwa, hidupnya pasti diberkati. Amin. Gembala saudara diberkati Tuhan karena apa? Memperhatikan jiwa-jiwa. Setiap hari berdoa buat saudara. Jadi kita pun juga harus berdoa buat gembala kita. Haleluya, amin. Gembala kita butuh dukungan doa. Tidak gampang saudara jadi gembala. Haleluya. Panggilannya luar biasa. Prosesnya luar biasa. Oleh sebab itu mari terus doakan supaya kuat menggembalakan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Nah saudaraku. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan tanda dan mukjizat antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nah saudaraku, ya lanjut. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Ini efektif saudaraku. Setelah Petrus dipulihkan Tuhan, sebelum dia dipulihkan Tuhan, waktu Tuhan Yesus disalib, dia kecewa. Dia kecewa. Dia merasa gagal. Haleluya. Dan setelah Petrus dipulihkan Tuhan, dia dipakai dengan urapan Tuhan yang dahsyat. Dia dilawat Roh Kudus sehingga hidupnya berubah. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Petrus diubah, yang hidupnya gagal, yang tadinya melayani Tuhan, setelah itu dia kembali ke laut untuk berlayar mencari ikan. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Oleh sebab itu saudaraku, lebih efektif kalau kita melayani Tuhan.
penuh kuasa Roh Kudus, dan waktu kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, tanda-tanda mujizat itu menyertai kita. Seperti Petrus, saudaraku. Dia berkhotbah sekitar 5 menit, saudaraku. Saudara masih ingat yang bertobat berapa orang? Berapa? 3.000. Saudaraku, kalau enggak kuasa Roh Kudus, apa bisa? Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, hari-hari ini andalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Orang-orang tua kalau hari-hari ini lagi merencanakan anaknya, nanti anakku sekolah kemana? Tanya kepada Roh Kudus. Tanya, Tuhan, anakku ini harus sekolah di mana? Karena apa, saudaraku? Roh Kudus tahu masa depan anak-anak kita. Roh Kudus sangat tahu apa yang menjadi keperluan anak kita. Dia sangat tahu potensi apa yang di dalam anak kita. Roh Kudus tahu. Jadi tanya sama Roh Kudus. Haleluya. Sampai di sini mengerti, saudaraku? Lebih efektif kalau kita melayani. Waktu kita hidup mengandalkan Roh Kudus. Oleh sebab itu hari-hari ini terus andalkan Tuhan. Haleluya. Ada contoh lagi, saudaraku. Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu di dalam penjara, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 32, dia di penjara. Saya percaya orang di penjara tekanannya luar biasa. Ini saya berbicara masalah tekanan dalam kehidupan kita. Dia menggambarkan bahwa di dalam penjara ini adalah sempit, terikat, terbelenggu, pikirannya tidak bisa melihat ke depan. Tetapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Di dalam penjara, dia dituntun oleh Roh Kudus, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Pelayanannya menjadi efektif, pelayanan malaikat terjadi, malaikat mematahkan setiap rantai-rantai. Dan apa yang terjadi lagi? Kepala penjara dan seisi rumahnya apa? Diselamatkan, datang kepada Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Pelayanan menjadi efektif kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus segala-galanya buat hidup kita. Haleluya. Jadi saudara, mari hari-hari ini nanti di akhir kita berdoa supaya engkau terus penuh dengan Roh Kudus. Hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya waktu hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai setiap langkah-langkah kita. Haleluya. Yang kedua, dampak dari pencurahan Roh Kudus, maka kehausan kita untuk mencari Tuhan itu semakin ini apa ya, saudaraku, semakin rindu terus kita. Kita semakin merindukan Tuhan. Itu dampak waktu kita mengandalkan Roh Kudus. Kita punya hati yang haus. Kita selalu pengen ketemu sama Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa hanya dengan Roh Kudus, saudaraku, kita cakap menanggung dalam segala perkara. Dan bersama Roh Kudus kita melakukan perkara-perkara yang besar, yang hebat. Jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Haleluya. Hari-hari ini mari nanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Sebelum Yesus datang kembali. Seperti yang dilakukan rasul-rasul. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dalam sesi terakhir Everyone Asia kemarin,
Pastor Billy Wilson berkata bahwa Roh Kudus itu adalah sumber energi yang dahsyat. Sumber energi, saudaraku. Sebab itu, waktu kita mengandalkan Roh Kudus, energi kita semakin kuat. Kita menjadi orang-orang yang kuat sekalipun kita lagi menghadapi pergumulan. Haleluya. Coba lihat Yesaya 40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan energi yang baru. Amin. Memberikan energi. Kalau orang lagi sedang susah, perlu namanya penghiburan. Kalau orang yang namanya lagi lelah badannya, itu perlu support energi, perlu vitamin. Roh Kudus lebih lagi, dia memberikan energi buat hidup kita, supaya kita kuat. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan apa? Mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Sekalipun saudara menghadapi pergumulan, Pak Pendeta, pergumulan saya berat, masalah saya berat. Tetapi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, waktu kita berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, haleluya, saya percaya Tuhan memberikan energi. Energi untuk apa? Untuk melakukan, untuk menghadapi hari-hari ke depan. Dan apalagi dia memberikan hikmat kepada kita. Waktu kita mengalami jalan buntu, waktu kita tanya kepada Roh Kudus, dia memberikan hikmat, jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan waktu kita dicobai, firman Tuhan berkata, dia memberikan jalan keluar. Itu Roh Kudus, saudaraku. Jadi andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dulu saya pernah ingat, saudaraku, waktu awal-awal melayani, masih youth, saudaraku, bersama Bapak Gembala kita, Ibu Gembala. Ada teman saya yang sebagai pemimpin rohani lah dalam pendoa syafaat. Apa-apa dia pasti begini, Mbak, saya lagi begini, kira-kira gimana? Dia selalu jawab begini, tanya Roh Kudus, kamu kan punya Roh Kudus. Saya masih ingat sampai sekarang. Masih ingat siapa? Mbak Ning, nah, masih ingat saudaraku. Itu yang dia katakan. Dia selalu berkata seperti itu, tanya Roh Kudus. Waktu itu saya masih baru, saudaraku, anak-anak muda yang masih suka kumpul-kumpul. Waktu dia berkata seperti itu, mosok tanya Roh Kudus ditanyain begini, gitu saudaraku, agak sedikit jengkel. Tetapi ketika kita semakin mengenal siapa Roh Kudus, kita jadi semakin cinta sama Roh Kudus. Saya mau katakan amin. Haleluya. Itu yang menjadi kekuatan kita, saudaraku. Roh Kudus itu memberikan energi yang dahsyat. Memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan setiap pekerjaannya. Gembala-gembala kul, kalau hari-hari ini ada yang sedikit kendor melayani Tuhan, karena apa? Karena kul yang datang cuman itu aja. Ada yang stres, saudaraku, gembala-gembala kul. Yang datang cuman 3, 4. Sementara yang lain datangnya puluhan, saudaraku. Ada yang 30. Itu proses, saudaraku.
Tuhan memproses saudara, tetaplah kuat. Amin. Haleluya. Saya dulu juga pernah jadi gembala kul, saudaraku. Yang datang 4-5. Secara jasmani, Tuhan saya mundur aja lah. Mosok yang datang segini-gini aja. Kita suruh sudah ini, ada yang lembur, ada yang begini, ada yang begini. Tapi itu proses buat hidup kita. Jadi gembala itu enggak gampang. Proses jadi gembalaku, saudaraku. Kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, saya percaya apapun yang kita sedang alami dalam proses, saya tetap percaya kita tetap mengalami sukacita. Sukacita. Tolok ukur dari setiap apapun yang kita lakukan, waktu kita penuh damai sejahtera, saudaraku, saya percaya, lakukan. Waktu engkau penuh damai sejahtera, lakukan. Itu tandanya Roh Kudus tetap menyertai kita. Haleluya. Tadi saya katakan bahwa peranan Roh Kudus dalam pekabaran Injil keselamatan yang dilakukan oleh para rasul-rasul penuh dengan tanda-tanda mukjizat. Di mana setiap apapun yang mereka lakukan itu menjadi dampak yang luar biasa. Kita juga rindu, saudaraku, setiap apapun yang kita lakukan itu berdampak dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini mari miliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Miliki kerinduan untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena Roh Kudus itu menjadi sumber energi dalam hidup kita. Jangan putus asa menghadapi masalah. Jangan putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita tahu waktu kita mengandalkan Roh Kudus, saya percaya Dia menyediakan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dikit. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini mau berkata, aku mau libatkan Engkau Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Angkat tanganmu. Oh, Jesus. Ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membuka hati mereka untuk Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Baik dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Mari Roh Kudus, tuntun anak-anak-Mu. Jesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Minta Tuhan penuhi hidupmu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Minta sama Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Roh Kudus ada di sini malam ini. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus, engkau rindu untuk dibaptis Roh Kudus malam ini. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada aku, kata firman Tuhan, kata kitab suci, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup. Hari ini, mari rindukan Tuhan, rindukan Tuhan. Dengan iman mari. Umatmu yang mengangkat tangan Tuhan malam hari ini, penuhi, 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 penuhi. Ambil langkah iman. Ya, ya. Oh, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Yang kedua, saudaraku, kalau selama ini apa yang engkau kerjakan, engkau selalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mulai hari ini engkau berkata kepada Tuhan, Roh Kudus, aku mau andalkan Engkau mulai malam hari ini. Supaya jalan-jalanku Engkau pimpin. Supaya jalan-jalanku melalui jalan-jalan yang penuh terobosan dan kemenangan. Mari engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku janji di hadapan-Mu malam ini. Berjalanlah bersama kami, Roh Kudus. Roh Kudus membuat engkau jalanmu menjadi indah. Roh Kudus membuat jalan-jalanmu menjadi jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Roh Kudus membuat jalan-jalanmu menjadi jalan-jalan yang penuh dengan terobosan. Bersama Roh Kudus kami percaya kami akan melihat sesuatu yang hebat terjadi dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu malam ini. Terima kasih buat lawatanmu. Tuntun jalan-jalan kami supaya jalan-jalan kami seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu. Terima kasih. Firman-Mu terbatas disampaikan oleh hamba-Mu, tetapi Engkau Roh Kudus, Engkau yang tiada terbatas melakukan bagian-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami berdoa untuk pekabaran Injil, untuk penuaian jiwa di gereja GPI Tiga Raksa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib. Jiwa-jiwa datang ke tempat ini memuliakan nama-Mu. Haleluya, berkati Pak Gembala, berkati Ibu,
Berkati keluarga besarnya, berkati pengerja di tempat ini, berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih, dan rencana masa depan penuh harapan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, shalom. Silakan duduk saudara. Pengumuman Minggu 7 Juli 2024. Hai parents, yuk ajak anak-anak kita dalam Healing Movement Camp Kids. Sabtu 13 Juli 2024 pukul 9 pagi hingga 3 sore. Pendaftaran dibuka pada tanggal 28 Juni hingga 9 Juli 2024. Acara ini terbuka bagi anak-anak kelas 2 hingga 6 SD. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Kak Trista di 0857 7239 4689. Telah dibuka kelas online kehidupan orientasi melayani atau KOM 100 dan 200, dimulai pada tanggal 22 Juli dan 23 Juli. Kelas KOM 100 wajib bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Daftarkan diri saudara pada link yang tertera pada layar. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8288 0492. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sambil kita sorakan haleluya. Setiap perjalanan hidup kita butuh yang namanya dengan Roh Kudus, amin. Ya, Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, akan memimpin kita hari lepas hari dalam setiap kehidupan kita. Tadi apa yang disampaikan oleh hambanya tadi, karena saya juga kemarin ikut juga di Empower 21 kemarin. Jadi saya juga rasakan juga bagaimana peranan Roh Kudus dan api Roh Kudus itu yang sangat dahsyat dicurahkan gitu ya. Sampai hari ini kita belum bisa lepas gitu ya. Sampai hari ini apinya yang dari kemarin SACC kita itu sampai hari ini masih terus bawa dan itu akan berkobar ya. Dan kita percaya itu yang akan membantu kita untuk kita menyelesaikan amanat agung. Yang siap dan mengerti katakan amin. Haleluya. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Madias Samuel Muryo yang sudah melayani kami hari ini di GBI 3 Raksa. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, pelayanan, bahkan apa saja yang dilakukan oleh Bapak dan keluarga dibuat berhasil sama Tuhan. Ya, bersama dengan Ibu juga terima kasih sudah boleh hadir ya di GBI 3 Raksa. Oke, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI 3 Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangan, ada nggak? Nggak ada? Oke, kita terus doakan ya, ini era penuaian jiwa nih ya. Kita berdoa sama-sama tadi kita dengar sama-sama tadi. Kalau sama-sama kita berkomitmen untuk bawa satu jiwa aja ya dalam ya nggak setiap hari atau setiap minggu 1 bulan aja. Kali yang hadir sekarang ini total tadi yang hadir 87, bulan depan ini sudah jadi 174 gitu ya. Haleluya, kita doakan sama-sama biar hal itu terjadi di tempat ini. Amin. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa terobosan GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 jam 19.30 di tempat ini ya. Mengundang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir dalam doa terobosan ini ya. Jadi lagi-lagi kami mengundang Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan cuma untuk pengerja Bapak Ibu, karena selama ini kalau kita lihat di doa terobosan ini masih didominasi pengerja semua ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh datang yang punya pergumulan, yang punya permasalahan, kita sama-sama berdoa di tempat ini. Kita dalam doa terobosan ini kita berharap lewat doa terobosan di tempat ini terjadi terobosan dalam keluarga kita. Amin. Boleh datang Bapak Ibu ya, nanti kita tunggu di hari Rabu ya. Nah yang berikutnya ibadah youth buat anak-anak muda. Katakan haleluya. Iya, ini eranya kemarin kita di SICC juga, wah anak-anak mudanya luar biasa ya. Banyak anak-anak muda yang hadir
dan antusias banget gitu ya. Jadi saya mengajak buat anak-anak muda yang hadir malam ini. Tadi juga sudah saya sampaikan di ibadah yang kedua. Ayo anak muda, ayo sama-sama kita menangkan generasi kita. Amin anak muda. Jangan lupa Sabtu depan datang ya. Jam 7 malam di tempat ini. Ya untuk selanjutnya ibadah minggu depan. Untuk hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Ibadah 1 dan ibadah 3 ya. Ibadah 1 dan ibadah 3 ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Dan khusus di ibadah yang kedua kita akan dilayani oleh Gembala Rayon kita, Bapak Pendeta Peter Paraknimela ya. Oke, boleh datang nanti Bapak Ibu tinggal milih di ibadah yang keberapa ya. Nah yang terakhir hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita. Yang pertama persembahan umum dan juga untuk persembahan Natal ya. Karena sudah di bulan 7 artinya kita akan segera masuk di Natal gitu ya. Jadi per mulai minggu ini kita akan mulai memberikan persembahan buat Natal. Dan juga nanti bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, nanti boleh maju ke depan memasukkan perpuluhan di kotak yang sudah tersedia di depan ya. Oke, mari kita memberi dengan penuh sukacita dan hati yang bersukacita. Dan demikian pengumuman untuk di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini saatnya kita akan sama-sama memberi. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih buat lawatan Tuhan yang luar biasa di ibadah kami yang ketiga ini Tuhan. Tuhan melawat kami, bahkan Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, mari sama-sama kita arahkan tangan kita buat hamba-Nya. Tuhan kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Mahdia Samuel Murio yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di ibadah kami yang ketiga. Kami berdoa bersama-sama dari tempat ini mendukung, menopang untuk hamba-Mu pelayanannya, pekerjaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kuat sehat, kuat dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan berkati keluarga besarnya, istri dan anaknya Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberi Tuhan. Kami yang datang dengan membawa persembahan umum, persembahan Natal. Dan juga umat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan. Kami berdoa biar Tuhan berkat-berkat Allah secara berkelimpahan dicurahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Berkat dan materi jasmani diberkati berlimpah-limpah. Usaha, pekerjaan, sekolah, studi dibuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Oh terima kasih dan kini saatnya kami akan memberi. Biarlah setiap persembahan yang kami beri itu Tuhan dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Jesus for everyone, 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 Jesus for. Kita sama-sama belajar lagu ini saudara. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Woo! Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming for our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming for our Lord. For everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Katakan Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Tepuk tangan buat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan membuat
Allah kita. Haleluya. Mari angkat tangan kita semua dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita berlimpah.